Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dan menjaga jarak dimanapun teman-teman pergi dan berada. Kini, MPK OSIS Binsus hadir dengan program baru kami, yaitu BRC, Binsus Radio Station, yang merupakan program yang dibuat oleh Sekbid 4 dan Sekbid 10 SMA Negeri 9 Binsus Manado yang berkolaborasi dengan Ekskul Sinematografi dalam pembuatannya. Nah, program BRC ini adalah program yang membuat sebuah podcast yang membahas tentang isu-isu penting dan sedang panas di kalangan masyarakat, terlebih khusus isu-isu yang sedang hangat di kalangan kita anak-anak remaja. Dalam BRC ini juga terdapat music playback, kuis, dan hal-hal menarik lainnya. Media sosial adalah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi. Media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari seperti misalnya Instagram, Facebook, WA, dan aplikasi lainnya ternyata dapat menjadi aplikasi untuk melaksanakan kejahatan. Nah, di pagi hari ini bersama Kak Alan Porajo, seorang founder dari komunitas Talkmore ID, dan mahasiswa, kita akan mengupas tuntas mengenai kejahatan cyberbullying. Diharapkan teman-teman dapat mengerti dan lebih bijak dalam menggunakan sosial media nantinya. Dan sebentar lagi, kita akan segera terhubung bersama Kak Alan. Halo, selamat pagi Kak Alan. Halo. Halo, selamat pagi. Apa kabar Kak Alan? Halo, apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Iya. Nah Kak, kan saat ini dunia sedang lagi dalam pandemi dan mungkin banyak aktivitas dari kita yang terganggu. Selama masa pandemi ini, selain aktif dalam pembelajaran daring, aktivitas apa sih yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Kak Alan? Oh, aku. Eh, Iya Kak. aku sekarang lagi kuliah sih. Lagi kuliah sama em, mengurus beberapa organisasi dan aktif di beberapa organisasi juga gitu, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota atau pengurusnya gitu sih. Selain itu ya, ya jalan-jalan. Mantap sekali Kak, semoga kita semua yang menonton saat ini juga bisa terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang positif seperti yang dilakukan oleh Kak Alan. Amin. Iya, nah Kak, saat ini kan banyak dari kita yang menggunakan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun saat ini banyak orang yang masih merasa asing dengan kata cyberbullying karena banyak orang-orang pikir bahwa perundungan itu hanya bisa dilakukan secara offline atau secara langsung. Nah, menurut Kak Alan, cyberbullying itu sebenarnya apa sih? What do you think about cyberbullying? Oke, cyberbullying ya. Iya, iya. Sebelum kita masuk ke cyberbullying, mungkin aku harus bahas dulu what is bullying gitu. Bullying adalah ya kata Iya. dasarnya gitu ya, cyberbullying. Bullying sendiri adalah tindakan mengintimidasi. So, bullying is an act of intimidation, and it regularly happens when there is an uneven distribution of power, uneven power between two people. Jadi ada ketidakseimbangan antara kekuatan satu orang atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya antara si A dan si B, si A yang punya kelompok yang lebih besar, tapi si B ini punya kelompok yang lebih kecil, maka kemungkinan besar si A akan lebih besar menindas si B ini karena ketidakseimbangan kekuasaannya. Nah, cyberbullying ini adalah salah satu dari bentuk bullying. So, cyberbullying is one of the many forms of bullying. Other forms that we know are verbal bullying, yang lewat kata-kata verbal, misalnya kata-kata, lewat omongan gitu. Lalu physical bullying, yang berhubungan dengan fisik, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan macam-macam hal yang udah berhubungan dengan fisik seseorang. And then social bullying. Ini social bullying adalah tindakan um,
mengisolasi atau mengucilkan orang. Nah, salah satu bentuk lainnya adalah cyberbullying. Nah, what is cyberbullying? Cyberbullying is bullying that takes place over digital devices like cell phones, computers, and tablets. Jadi bullying ini terjadi di platform digital atau alat-alat digital melalui benda-benda digital. Bisa terjadi lewat SMS, teks, aplikasi sosial media, forum di internet, seperti apa ya, forum Reddit or those kind of things. Terus lewat game juga, di mana kita bisa berinteraksi antar orang dari seluruh dunia. Cyberbullying itu termasuk juga ya tindakan mengintimidasi secara online ya, mengirim, memposting, membagikan hal-hal negatif, membahayakan, salah, bahkan kejam gitu, tentang seseorang atau sekelompok orang tertentu gitu. Misalnya lewat pembagian informasi yang privat, pembagian informasi yang akan mencemarkan nama baik mereka. So, in short, cyberbullying is bullying or act of intimidations that takes place over digital devices, social medias, forums, or any kind of forms where interaction and where interaction between two people in the digital world can happen. Oke, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa sebenarnya cyberbullying itu adalah perilaku seseorang yang dapat merugikan, menyakiti, dan juga mengintimidasi seseorang melalui digital platform. Benar begitu ya, Kak? Halo, Kak Alan? Iya. Oke, kita move to our next question. Sebenarnya ciri-ciri dari cyberbullying itu sebenarnya seperti apa sih, Kak? Karena mungkin banyak anak-anak muda atau kita sebagai remaja yang kurang mengetahui ciri-ciri dari cyberbullying itu. Jadi menurut Kak, what are the characteristic of cyberbullying? Okay, so cyberbullying sama seperti bullying ya. Pada umumnya sama, merugikan tadi, merugikan orang lain. Jadi ketika ada sesuatu, there's something on the internet yang merugikan seseorang, misalnya dalam konteks mental atau psikologisnya, ketika orang itu merasa dirugikan, merasa dihina, merasa dilecehkan bahkan, kita bisa katakan itu adalah sebuah bentuk dari cyberbullying. Karena itu terjadi pertama secara online, secara digital, dan itu merugikan atau mempengaruhi orang lain secara negatif. Lalu ciri-ciri yang kita bisa lihat adalah tidak ada kekerasan fisik ya, yang namanya cyberbullying gitu. Semuanya berlangsung secara online dan dan semuanya itu berdampak lebih ke sosial dan psikologisnya. Berbeda dengan physical bullying yang ada efek fisiknya bisa terluka, cedera gitu atau mengalami pendarahan or something like that. Selain itu adalah ketika ciri-ciri cyberbullying yang lain adalah biasanya bisa dilakukan secara anonim atau tanpa orang mengetahui gitu identitasnya. Kita bisa lihat banyak kejadian yang sama di internet di mana orang-orang memakai nama samarannya atau bahkan nama lain gitu kan, bukan identitas aslinya. Dan itu yang membuat cyberbullying sebenarnya adalah bentuk bullying yang paling sulit untuk dicegah dan paling berdampak besar bagi hidup seseorang. Karena kita nggak tahu, we don't know who bullied us, we don't know who sent pictures that can harm our mental or psychological well-being. Kita nggak tahu siapa yang ada di balik layar, di balik handphone, di balik ketikan tersebut. And that makes cyberbullying even worse in the terms of our psychological well-being. And kita nggak tahu juga gimana cara untuk mengatasinya. The only thing that we can do kalau misalnya hal itu terjadi adalah ya mematikan sosial media kita atau mengganti sosial media kita. So, cyberbullying punya dampak yang lebih personal karena itu juga melibatkan apa ya? Terkadang jejak-jejak digital kita, chat kita, teks kita, or gambar kita yang bisa digunakan untuk
mencemarkan nama baik kita atau menghina diri identitas kita. That's the ciri-ciri of cyberbullying. Oke, jadi begitu ya Kak ciri-ciri dari cyberbullying menurut perspektifnya Kak Alan. Semoga teman-teman yang menonton kita saat ini bisa semakin mengerti ciri-ciri dari cyberbullying itu. Oke, selanjutnya Kak, jenis-jenis dari cyberbullying itu ada berapa macam Kak? Apakah hanya perundungan seperti hujatan di media sosial atau mungkin ada jenis-jenis dari cyberbullying lainnya? So, how many types of cyberbullying? Okay, so how many types of cyberbullying? Iya Kak. Actually, there are many forms of cyberbullying. Many different psychologists or researchers categorize cyberbullying into different categories. What I want to say or explain to you today is the 6 types of cyberbullying. The first one is called flaming. Flaming, FLAMING, itu basically adalah tindakan seseorang yang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. So it's about provocation, penghinaan, mengejek, menyinggung orang lain. It's called flaming. That's the first type. The second type is harassment atau gangguan. Jadi ini bisa berupa spam. Kalau kalian tahu spam, mengirim pesan secara berulang-ulang, mengganggu privasi atau mengganggu waktu seseorang di sosial media gitu. Selain itu biasanya nulis komentar gitu di kolom media sosial gitu yang menimbulkan kegelisahan atau rasa tersinggung tadi. Dan harassment juga terkadang bisa berupa kata-kata hasutan yang bertujuan untuk memanggil orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi ada sebuah hasutan untuk orang melakukan hal sama masih bisa. Nah, yang ketiga adalah pencemaran nama baik or denigration. Nah, ini tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Nah, this includes many things from jejak digital that I mentioned earlier, and misalnya chat kita, we talk to someone through private chat, and then we say something inappropriate or something that concerns other people yang berhubungan dengan orang lain, itu misalnya kita menjelek-jelekan si A, si B, si C, si D, dan ada orang lain yang sengaja dokumentasikan atau screenshot chat itu dan dia menyebarkan ke media sosial dan membuat nama baik seseorang itu, nama baik kita itu tercemar. Nah, other things adalah gambar. Misalnya ada beberapa hal di mana mohon maaf, beberapa orang punya foto dia yang tidak senonoh gitu. Jadi foto-foto mereka yang foto-foto mereka yang disimpan di handphone mereka bisa saja dihack atau diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan disebar melalui internet. Jadi hal-hal itu yang termasuk juga pencemaran nama baik. Dan kita sebagai anak muda, sebagai orang-orang yang sudah harusnya tahu gitu, anak-anak SMA, harus lebih menjaga privasi kita gitu. Tahu mana yang baik dan buruk, mana yang harus disebar, mana yang harus tidak disebar, mana yang harus difoto, yang tidak harus difoto, those other things. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah cyber stalking. Stalking ya, seperti di dunia nyata ada stalking, di dunia maya juga ada stalking. Stalking ini adalah memata-matai, mengganggu secara intens. Misalnya ada orang yang nggak dikenal, terus dia stalking orangnya, bahkan udah sampai meretas gitu di mana lokasinya. Ketika misalnya si A story dia lagi di cafe ini, dia ikutin di dunia nyata, oh dia lagi di cafe ini. Atau misalnya ketika si A punya pacar, misalnya dia stalking sampai pacarnya, dia stalking Instagram pacarnya, dia stalking kehidupan pacarnya, and those other things gitu yang si seorang itu mungkin gak ingin diketahui oleh orang banyak.
mungkin postingan-postingan yang ada di close friends, di story Instagram itu bisa diketahui. Itu juga termasuk cyber stalking. Ketika kita stalking seseorang secara berlebihan dan menimbulkan ketakutan dari orang itu. Karena kan terganggu. Kita semua punya privasi dan ada beberapa hal yang emang nggak bisa atau nggak pantas di-share di sosial media. Lalu yang kelima adalah impersonation atau peniruan as a form of disguising yourself as someone else, using others identity as yours. Misalnya kita lagi chat sama si A, tapi kita pakai nama palsu kita. Untuk foto juga foto lewat foto dari internet atau foto dari teman kita yang kita pakai sebagai foto profil kita. It's a form of cyberbullying. Karena kita menyamar jadi orang lain. Bisa aja dengan kita menyamar kita menipu orang itu gitu. Atau kita um, memanipulasi orang itu karena kita menyamar jadi orang yang dia kenal. Misalnya ngirim duit ke dia, misalnya ngirim makanan yang macam-macam lah, segala macam gitu. Dan itu biasanya terjadi juga pakai akun palsu. Tadi aku bilang anonimitas. Itu terjadi ya termasuk juga dalam impersonation atau peniruan. And then the last one is outing at trickery. Outing itu menyebarkan rahasia orang lain. Yang tadi hampir sama sebenarnya, tapi ini beda konteksnya. Rahasia orang lain itu ya dalam lebih ke, kalau outing lebih ke foto-foto pribadi. Apapun itu, foto-foto yang senonoh, yang tidak senonoh, yang segala macam. Terus trickery itu tipu daya yang membujuk orang lain, misalnya manipulasi tadi, menipu orang lain atau mengancam orang lain. Misalnya ada si A sama si B. Si A ini bilang kalau misalnya tidak dikirimkan ini nanti akan diapain gitu, akan diteror gitu, akan di stalking rumahnya segala macam. Akhirnya si B harus menuruti perintahnya. Jadi trickery outing itu termasuk tindakan penipuan dan misalnya usil juga sih terkadang. Jadi ada 6 kategori atau jenis cyberbullying yang secara umum udah mencakup semuanya gitu. Tapi masih banyak. Kita bisa lihat definisi-definisi atau jenis-jenis yang lain di internet, jurnal, atau bahkan in the respective laws of each country atau each region. Karena tiap hukum di negara tertentu atau daerah tertentu punya definisi atau jenis-jenis cyberbullying yang berbeda. But the six of those that I mentioned before sudah mencakup semuanya, lebih kecil mungkin lingkupnya, cuma 6 gitu. Oke, jadi sebenarnya cyberbullying ini ada banyak jenis ya Kak. Mungkin kita sudah pernah melakukan salah satunya seperti stalking. Kalau misalnya orang yang kita stalking itu merasa risih dengan perbuatan yang kita lakukan, itu juga bisa tergolong sebagai perilaku cyberbullying. Benar begitu ya Kak? Iya, oke. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya Kak. Adakah dampak yang berbahaya bagi korban cyberbullying? Is there a harmful impact on victims or cyberbullying? Okay, effects of cyberbullying. There are many effects when someone is cyberbullied. The first one that is prominent is the person usually menarik diri dari lingkungan sosial. So mereka biasanya mengalami kecemasan, ketakutan karena di cyberbullying, especially when they're cyberbullied by someone that they don't know, they don't know their identities, or worse, if they know who are they. Misalnya dia ada di lingkungan sosial mereka gitu sendiri. Jadi orang-orang yang pernah menjadi korban cyberbullying terkadang menjadi parno atau paranoid when they are interacting with their social life because they don't know who is their true friend, who is not their true friend yang melakukan melakukan tindakan cyberbullying tersebut gitu. Akhirnya karena mereka merasa takut, paranoid,
akhirnya mereka menarik diri dari lingkungan sosial. Um, Selanjutnya adalah ketika mereka menarik diri dari lingkungan sosial, ya tentunya kesehatan mental itu terganggu. Ada beberapa kasus di mana cyberbullying ini menyebabkan orang-orang ini depresi, cemas yang berlebihan. Kalau cemas itu wajar. Kalau cemas berlebihan itu termasuk gangguan kesehatan mental, atau yang kita kenal dalam psikologi as GAD, Generalized Anxiety Disorder. And then depresi atau sedih yang berkepanjangan. Dan ini terkadang muncul karena cyberbullying terjadi secara privat lewat sosial media kita, dan terkadang apa yang kita lihat di sosial media, dan terkadang kita nggak, we tend to hide things from our parents, our teachers, our friends, yang kita lakukan atau kita baca di sosial media. Jadi when cyberbullying happen, we tend to keep it for ourselves. We tend to keep it to ourselves. Kita menjaga rahasia itu, menjaga kalau misalnya kita dibully tapi kita nggak bisa speak up karena kita nggak tahu siapa yang melakukan hal itu. Kalau lebih parahnya, when it's worsening, when it's repetitive, when it's happen every single time or every single day to a person, it can possibly or potentially create suicidal thoughts atau pemikiran untuk bunuh diri. So tentunya hal ini lebih parah ya. Jadi ketika frekuensinya bertambah, ketika orang itu di cyberbullying setiap hari, bahkan dia jadi takut takut terhadap lingkungan sosialnya, menarik diri dari lingkungannya, kesehatan mentalnya terganggu, dia memendam depresinya, memendam rasa sedihnya, kehilangan kepercayaan dirinya, bahkan terkadang bisa merujuk pada post traumatic stress disorder or PTSD. Akhirnya ya orang itu akan memutuskan atau bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu, atau untuk bunuh diri. Makanya cyberbullying, like I said, is one of the worst form of bullying or mental degradation gitu, atau tindakan untuk mengintimidasi atau mencoba menurunkan kesehatan mental orang lain. Jadi ada banyak efeknya, tetapi pada dasarnya itu saja, dan semuanya akan berakhir di spektrum yang tadi, bunuh diri atau mengakhiri hidup. Awalnya cuma kecil, awalnya cuma menarik diri, awalnya cuma takut, awalnya cuma biasa, tapi kalau itu dipendam secara terus menerus dan tidak lanjut di dalam polisi, di wajib semua dan can do something, kita suatu suicidal thoughts, kita bakalan itu dampak-dampak dari Alan, Halo. halo. Kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Kak Alan, apa hal-hal yang membuat seseorang melakukan aksi cyberbullying? Why do people do cyberbullying? Okay. Thank you. I think this is an interesting question. Why do people do cyberbullying? Sometimes people, or common ones, tend to focus more on the victims, korbannya, daripada pelakunya. They don't ask why are they doing it, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Hal yang kita bisa pertimbangkan adalah cyberbullying is a form of pelampiasan atau refleksi dari apa yang mereka
mungkin pernah alami di masa lalu. Misalnya tadi si A membuli si B. Kenapa dia membuli si B? Karena sebelumnya si C pernah membuli si A. And it's a way of getting revenge. Karena si A nggak bisa revenge langsung ke si C, dia melakukan revenge ke si B yang dalam konteks ini nggak ada hubungannya sama sekali. But it feels buat si A sebagai bentuk pelampiasan. Oh, aku ternyata ada kekuatan yang lebih gitu dari si B. Even though I'm weaker than C, tapi aku punya kekuatan lebih dari si B. Other things adalah trauma masa kecil. Jadi kita tahu ya, kepribadian kita atau mentalitas kita terbentuk dalam keluarga. Jadi ketika kita memiliki keluarga yang dalam tanda kutip tidak baik atau tidak sehat, itu terkadang akan resulted in our own personality itu menjadi tidak baik atau tidak bahkan merugikan atau negatif terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. So ketika dalam keluarga itu dia mengalami sebuah bentuk kekerasan, pelecehan, bullying, degradation, apapun itu akan menjadi trauma bagi dia. Dan trauma bagi beberapa orang akan diselesaikan satunya adalah membuli orang sebagai bentuk tadi pelampiasan, revenge. Selain itu adalah cyberbullying sebagai bentuk orang untuk populer aja. Orang-orang tertentu, anak-anak khususnya, anak-anak remaja, ingin menjadi yang paling keren, paling populer, paling kuat, paling berpengaruh. Dan mereka melakukan cyberbullying atau bullying sebagai hal untuk mewujudkan hal tersebut. Secara lebih dalam, orang-orang yang tadi aku maksudkan itu punya low self-esteem, kepercayaan diri yang rendah. They seek approval or dari orang lain. Ketika dia membuli seseorang, otomatis orang yang dibully itu akan mengakui bahwa dia itu lemah. Dia itu si orang itu yang melakukan bully itu lebih kuat. So they seek approval from orang lain. They seek appreciation, they seek recognition from others by doing the cyberbullying or bullying. And the last one is mereka punya trouble untuk empathizing with those with people that they hurt. Mereka lack of empathy, mereka kurang empati yang bisa disebabkan juga oleh tadi karena trauma, karena pernah dibully sebelumnya, makanya dia melakukan hal yang sama kepada orang lain. So it's a complex problem karena orang-orang yang melakukan cyberbullying ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang sadar bahwa itu merupakan pelampiasan dari masa lalunya, ada yang sadar bahwa itu cuma buat dia populer aja, ada yang mungkin tujuannya pure untuk menyakiti orang lain, kita nggak tahu karena itu merupakan alasan yang kompleks yang terjadi terkadang secara tidak sadar dan sadar oleh pelaku-pelakunya. So, tapi secara garis besar atau secara umumnya adalah yang tadi aku bahas. Halo Kak Alan. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau jika alasan orang-orang untuk melakukan aksi cyberbullying itu sangat berkaitan dengan mungkin gangguan kesehatan mental mereka seperti yang sudah dikatakan Kak Alan tadi, mungkin ada yang trauma atau ingin membalas dendam pribadi, seperti itu ya Kak? Betul. Iya. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada hukum yang melindungi korban-korban dari pelaku cyberbullying? Is there a law that protects victims from cyberbullying? Okay, so like I mentioned before, cyberbullying by definition is different to each country or to each law. There are some countries that have a specific law that regulates cyberbullying or cyber activities. There are some countries who have laws that generally regulate cyberbullying, but
regulasi ya tindakan digital kita, but they don't specifically regulate cyberbullying. Gak ada hukum di Indonesia yang memang undang-undang tindakan kekerasan digital atau UU cyberbullying. There is no such law di Indonesia. Yang kita punya paling simpel adalah UU ITE yang yang dalam penerapannya emang gak efektif dan terkadang malah jadikan alat politik bagi pemerintah. Selain itu adalah KUHP, ada pasal di KUHP yang kalau kita tahu pasal pencemaran nama baik itu bisa juga dihubungkan dengan cyberbullying, walaupun emang tidak secara khusus mengatur pencemaran nama baik lewat platform digital, tapi tetap pasal KUHP itu bisa digunakan menjerat seseorang atas pencemaran nama baik atau tindakan cyberbullying. Tapi selain itu nggak ada, jadi hanya UU ITE, dan UU ITE yang tadi bisa dipenjara tentunya, itu penjara 6 tahun, 4 sampai 6 tahun. Kita banyak tahu banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menargetkan pejabat publik atau selebriti, dan itu bisa, dan mereka dijerat biasanya dengan hukuman penjara berdasarkan UU ITE pasal 8. Dan tadi KUHP pencemaran nama baik dengan tujuan yang mencemarkan nama baik, walaupun nggak spesifik di dunia digital, bisa dia lewat verbal, lewat dunia nyata, atau lewat koran, lewat tulisan, apa-apa itu sih. Tapi emang nggak ada di Indonesia yang mengatur secara spesifik tentang cyberbullying atau tindakan pembulian di dunia digital gitu sih. Oke, jadi sebagai mungkin korban dari cyberbullying, kita sudah tidak perlu takut lagi karena ada beberapa hukum di Indonesia yang melindungi korban-korban dari pelaku cyberbullying. Meskipun dalam penerapan hukumnya belum terlalu efektif, namun pemerintah sudah berkontribusi untuk menciptakan hukum yang melindungi korban dari cyberbullying. Nah, kita masuk pada tanggapan pertanyaan yang selanjutnya. Apa tanggapan dari Kak Alan mengenai orang-orang yang menganggap bahwa kasus-kasus cyberbullying ini adalah kasus-kasus yang sepele dan biasa saja? What is your opinion about people who underestimate the victims of cyberbullying case? Oke. Intinya adalah, the point is, cyberbullying is wrong. It's a criminal thing that can be prosecuted under the law. Just like what I said, several laws in Indonesia can be used to prosecute people who cyberbullied someone, especially people who have positions in the government or are famous, like celebrity, actors, actresses. Dan semua tindakan cyberbullying tidak boleh dinormalisasi. We should not bullying secara spesifik, cyberbullying juga itu nggak bisa dinormalisasi dan nggak bisa diterima secara sosial, karena apapun yang kita katakan selama itu merugikan orang lain atau membuat mental seseorang itu terdampak, itu juga bisa dikategorikan sebagai cyberbullying. Sepele, mana ada sepele, itu masalah parah gitu ketika orang melakukan cyberbullying, apalagi secara anonim, ketika tidak mengetahui identitasnya siapa yang melakukan ini. Bagi mereka yang masih menganggap bahwa cyberbullying adalah hal yang biasa, atau bahkan mereka menganggap, oh apa yang aku katakan ini ternyata apa yang aku lakukan ini bukan cyberbullying, tapi ternyata cyberbullying juga gitu, karena mereka tidak tahu apa itu cyberbullying dan apa ciri-ciri atau yang bisa dikategorikan sebagai cyberbullying. Maka buat mereka yang menganggap hal itu sepele adalah ya cari tahu sendiri gitu, apa itu cyberbullying, apa dampak-dampaknya. Mungkin kalian belum mengalami cyberbullying dan kalian menganggap bahwa apa yang dikatakan di sosial media akan hilang, ya biasa aja gitu, ya udah kata-kata di sosial media aja gitu. Tapi
buat beberapa orang, kata-kata yang kalian anggap biasa aja itu di sosial media, yang kalian tulis di komentar, yang kalian tulis di TikTok, di Instagram, di Facebook, itu bisa aja membuat orang lain merasa terhina, terendahkan, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga, merasa dilecehkan, merasa apa ya, merasa dia lemah. Itu akan berdampak pada kesehatan mentalnya gitu. Dan kita nggak tahu setiap kata yang kita lontarkan itu akan menyinggung siapa, apalagi di forum umum, apalagi um, misalnya lewat ini gitu, podcast atau lewat live, kita nggak tahu apa yang kita katakan itu akan menyinggung siapa. Jadi um, kita nggak boleh menormalisasi dan menganggap cyberbullying itu sepele, dan menganggap bahwa cyberbullying itu nggak ada, cuma cuma apa ya, orang-orang cuma terlalu sensitif aja di sosial media. Nggak semua nggak semua nggak semua orang merasakan apa yang kalian rasakan gitu. Jadi um, I think educate yourself on those things, especially on cyberbullying. um, Trying to empathize with those who were victims of cyberbullying. There are so many victims around Indonesia, teenagers, adults, children's under the age of 17. Around the world, even there are so many victims of cyberbullying, and they can share their thoughts, they can share their stories, they can share their emotions while they are experiencing those criminal or wrong things. Jadi ketika kalian bisa paham apa yang mereka rasakan, mungkin kalian bisa paham juga bahwa cyberbullying adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak bisa dinormalisasi. Oke, betul sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Alan. Dan juga kita sebagai masyarakat juga seiring perkembangan zaman, kita harus memiliki pemikiran yang maju dan jangan memiliki pemikiran yang kuno. Kita harus bisa beradaptasi dengan kasus-kasus yang modern, seperti misalnya kasus-kasus dari cyberbullying. Karena bagaimana jika kita ditempatkan pada posisi korban, tentu saja kita tidak ingin untuk merasa dikucilkan seperti itu. Nah, mengakhiri podcast kita di pagi hari ini, is there a short message from Kak Alan untuk kita semua yang menonton saat ini, especially untuk teman-teman yang sebagai anak remaja atau anak SMA? Untuk kalian semua, I have like a message for you guys. First, watch or be careful on what you post, what you say, what you do on social media, because digital tracks all your photos, your videos, your articles, all things that you do on social media can be tracked, can be used against you, can be used to manipulate you, can be used to trick you, can be used, for negative things that can affect you personally or even on your family, friends, or social life. So be careful on what you post, what you say, what you do on social media. And then be careful on what you say to others. Because, like I said before, not everyone is the same. Not everyone has the same mental condition or mental situation as all of us. Maybe there are some who feel that, oh, this is just a regular comment on social media, even though it's a negative comment, but he or she receives it as a positive one. But there are also some people that considered maybe this comment is negative towards them, and then has affected their mental health, has affected their social life, has affected their family, and all of those things. Jadi perhatikan apapun yang kalian tulis, yang kalian baca, yang kalian lakukan, yang kalian bilang, itu akan mempengaruhi orang lain in a way, even though you didn't mean to do. Walaupun kalian di awal nggak bermaksud untuk melakukan hal itu, but some people perceive things differently. They see your opinions maybe as a constructive ones, but some people consider your opinion as a destructive ones that maybe hurt their feelings. Jadi try to empathize.
coba untuk berempati terhadap semua hal, terhadap semua orang. Imagine that you're in their position. Imagine that you're walking in their shoes. Imagine you're them. Imagine you're living their lives. And then suddenly, out of nowhere, someone says, "Oh, you look ugly, or you look stupid, or you look fat, or you look," or there are words, ada orang-orang yang sering bilang, "Oh, kamu cantik kalau putih." Sometimes kata-kata itu merugikan bagi orang lain atau menghina gitu. Seakan-akan dia hitam berarti dia, atau dia coklat kulitnya nggak putih berarti dia nggak cantik. So watch your words. Perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Perhatikan juga kata-kata yang keluar dari tangan kalian. Kalian ketik lewat sosial media, lewat laptop kalian, lewat HP kalian. Apapun itu, positif, negatif, tetap dapat mempengaruhi hidup seseorang. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara. Dulu ada peribahasa mulutmu harimaumu. Sekarang tambah mulutmu dan jarimu adalah. So again, try to empathize with others and be careful on what you do on social media, on all digital platforms. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Alan untuk pesannya untuk kita semua. Semoga teman-teman yang menonton podcast kita hari ini dapat semakin sadar dan juga dapat semakin bijak dalam menggunakan sosial media. Dan kami juga mengatasnamakan MPK OSIS Binsus dan juga Ekskul Sinematografi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Alan yang sudah bisa menjadi narasumber kami di hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Kak Alan dalam tugas dan aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih Kak Alan. Terima kasih. Belum. Oh, dokumen. First question. Based on what we have discussed, what is cyberbullying? A. Bullying is a repeated aggressive behavior with intention to hurt that person physically. B. Bullying is a repeated aggressive behavior with intention to hurt that person mentally by using social media. Second question. So, how many types of cyberbullying? A. Flaming, harassment, denigration, cyberstalking, impersonation, outing, and trickery. B. There's no type of cyberbullying. And the last question is, have you ever been the victims of cyberbullying? A. Yes. B.